Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhat talabah fi aynama kuntum fi ta'allumil lughah arabiyyah. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 8 Lissafi Al-Thamin Al-Madrasah Al-Mutawassitah Al-Islamiyah untuk Madrasah Thanawiyah. Ya. Fi hadhil fursah an-nafisah nata'allamu al-jumlah al-ismiyah. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Huwa jumlah allati tatarakabu min mubtada wa khabar. Jadi sebuah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. Jadi unsur dalam jumlah ismiyah itu ada dua unsur yang harus dipenuhi. Artinya kalau tidak ada dua unsur ini, maka kalimat itu bukan dinamakan jumlah ismiyah atau jumlah ismiyah yang belum benar. Ya, unsurnya ada dua, yaitu mubtada, kemudian khobar. Ada mubtada, ada khobar. Ini unsurnya ada dua. Ya. Apa itu mubtada? Mubtada wa ismun marfu'un fi awwal jumlah. Mubtada itu adalah ismun marfu'un fi awal jumlah. Jadi ada tiga kategori atau tiga syarat kata menjadi mubtada. Dia harus ismun, kemudian yang kedua dia harus marfu'un, yang ketiga dia harus di awal kalimat. Ya. Kemudian yang unsur yang kedua adalah khobar. Apa itu khobar? Al-khabaru huwa ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Jadi khabar adalah ismun juga, dia juga harus marfu'un. Yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Dia khabar ini bersama mubtada akan membentuk jumlah mufidah, kalimat sempurna. Ya, kita akan jelaskan secara detail apa itu ismun. Ismun adalah kullu lafdin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au syai'un akhar. Jadi ismun adalah setiap kata yang digunakan untuk memberi nama manusia. Ya, untuk memberi nama hewan, tumbuhan ataupun benda yang lain. Al-mithal contohnya al-kitab. Kitab buku. Nah, buku ini adalah sebuah kata yang digunakan untuk memberi nama benda. Kemudian al-baqarah, sapi, sebuah kata yang digunakan untuk memberi nama hewan. Maka al-baqarah dinamakan ismun. At-talib, siswa, sebuah kata yang digunakan untuk memberi nama manusia. Maka at-talib itu dikatakan ismun juga. Al-ustadz, guru, itu juga ismun karena dia adalah sebuah kata yang digunakan untuk memberi nama manusia. Ya, ismun itu tadi seperti itu. Kita biasakan dia memakai alif lam. Kalau ada alif lam maka ada alif lam juga. Ada alif lam, kemudian al-ustadz juga ada alif lam. Itu ismun. Kemudian dia harus marfu'un. Kondisinya marfu'. Seperti apa kondisi marfu' itu? Kondisi marfu' adalah kondisi di mana setiap huruf di akhir kata itu berharokat minimal adalah dhammah. Al-kitabu. Sebetulnya harokat huruf ba, huruf akhir setiap kata itu tidak hanya bisa dhammah. Al-kitabu, al-kitaba atau al-kitabi bisa. Tetapi yang namanya mubtada kondisinya harus marfu', minimal harokat huruf akhirnya adalah dhammah. Al-kitabu, al-baqarah menjadi al-baqaratu. Ya, tidak boleh al-kitabun atau al-baqaratun, tetapi yang dimaksud adalah al-kitabu, al-baqaratu. Sebetulnya kondisi marfu' tidak hanya dhammah ini, tetapi ada yang lain. Cuma saya perkenalkan dulu satu tanda marfu' yaitu dhammah. Ya. At-talib dibaca at-talibu. Al-ustadz menjadi al-ustadzu. Itu ismun yang marfu'un. Ya. Al-kitabu, al-baqaratu, kemudian at-talibu, al-ustadzu. Ini ismun yang marfu'un. Ya.
Kemudian kondisi yang ketiga, dia harus fi awal jumlah, harus di awal kalimat. Harus di awal kalimat. Seperti apa itu? Contohnya adalah Alkitab, buku. Kalau saya katakan Alkitab, maka dia tidak akan belum bisa menjadi sebuah kalimat. Kenapa? Karena masih si audiens atau yang diajak bicara, orang keduanya itu akan belum memiliki pemahaman yang sempurna. Ada apa dengan kitabnya? Kenapa? Bagaimana? Di mana? Masih banyak pertanyaan. Kalimatnya Alkitabu harus diberi atau dilengkapi dengan sebuah mubtada. Mubtadanya jadi ini kurang titik ya. Jadi buku Alkitabu jadi, bukunya baru. Alkitab jadi. Nah, ini sudah membentuk sebuah kalimat sempurna. Alkitab itu menjadi mubtada'nya, ismun marfu'un fi awali jumlah. Alkitabu dia di awal kalimat, dia berupa ismun, dan yang marfu'un harokat huruf akhirnya adalah dhammah. Kemudian jadidun, ini khobarnya yang membentuk, dia ismun marfu'un bersama mubtada ini akan membentuk kalimat sempurna. Alkitab jadid, bukunya baru. Contoh lagi, Al-Baqarah, sapi. Sapinya kenapa? Di mana? Dengan siapa? Berapa ekor? Masih banyak pertanyaan. Maka Al-Baqarah itu bukan menjadi jumlah ismiyah. Belum menjadi jumlah ismiyah kecuali diberikan khobar sebagai unsur kedua. Fil mazra'ah, di sawah. Ini walaupun terdiri dari dua kata, dia memberi Al-Baqarah bersama Al-Baqarah ini membuat kalimat sempurna. Sapi di sawah. Sudah. Berarti yang mau dikatakan oleh si mutakalim orang pertama memberikan informasi bahwa sapinya ada di sawah. Contoh yang ketiga, At-talibu, siswa. Siswanya kenapa? Siswanya yasma'ul Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an. Jadi yasma'ul Qur'an ini adalah khobar yang bersama mubtada membentuk kalimat sempurna. Jadi di sana coba diperhatikan ada mubtada Alkitab, Al-Baqarah, At-Talib, semuanya pakai alif lam, kemudian berharokat huruf akhir dhammah, dan dia diletakkan di awal kalimat. Jadi fil mazra'ah yasma'ul Qur'an ini adalah khobarnya, memberikan pemahaman yang sempurna terhadap pembicara. Ada jadid, satu kata. Fil mazra'ah, dua kata. Ini materi yang ada di kelas 7. Kemudian di kelas 8 ini kita membahas atau fokus pada pola yang ketiga. Jadi ada mubtada, kemudian khobarnya ada dua kata yang seperti ini. Yasma'u, itu huruf awalnya adalah ya. Yasma'u ini adalah fi'lun atau kata kerja, boleh disamakan, boleh difahami seperti itu. Yasma'ul Qur'an. Jadi yasma'u khobar yang terdiri dari fi'lun mudhari', kata kerja ini disesuaikan dengan keadaan mubtada. Bagaimana penyesuaiannya? Kita pelajari lebih detail lagi. Al-fi'lul mudhari' fil jumlah al-ismiyah. Sekarang fi'il mudhari' dalam jumlah ismiyah. Bagaimana aplikasinya atau penerapan fi'il mudhari' atau pemakaian fi'il mudhari' dalam kalimat atau jumlah ismiyah. Contoh yang tadi di awal, at-tilmidz yasma'ul Qur'an. At-tilmidz itu mubtada, yasma'ul Qur'an itu khabarnya. Yasma'u adalah fi'il mudhari'. Kita bahas detailnya. Ana asma'ul Qur'an. Ana itu juga ismun. Ana saya manusia. Dia ismun juga. Tetapi kondisinya tidak seperti contoh sebelumnya. Karena ana itu termasuk ismun dhamir, kata ganti, maka dia juga ismun, tetapi
tidak bisa diterapkan seperti contoh tadi al-kitabu at-tilmidhu, harokat hurufnya tidak di dhammah. Ana tetap ana, jadi kondisinya dia ismun tetapi di tempatnya rafa fi mahalli raf'in. Jadi ana tidak bisa dirubah menjadi anu, ya tetap ana, apapun yang terjadi tetap ana. Ana adalah ismun, dia fi awal jumlah fi mahalli raf'in, di tempatnya rafa, ya. Asma'u ini adalah fi'lun mudhari'. Fi'il mudhari', dia diawali oleh huruf hamzah. Ya. Ini namanya adalah harful mudhara'ah, huruf mudhari'. Dia hamzah termasuk huruf mudhari' yang 4, ya. Apa yang lainnya? Yang lain masih ada 3 lagi, nun, ya, dan ta, ya. Harful mudhara'ah yang dipakai ini harus disesuaikan dengan mubtada'nya, yaitu ana. Kalau mubtada'nya ana, maka harful mudhara'ah yang dipakai adalah hamzah atau alif ini, ya. Yang dipakai ini tidak bisa ana yasma'u, tetapi harus disesuaikan menjadi ana asma'u. Ana mubtada', asma'unya itu menjadi khabar, ya. Al-Qur'an itu menjadi objek atau maf'ulun bihi. Contoh yang kedua, nahnu. Ya, nahnu itu ismun dhamir, kata ganti. Ya, kebetulan saja huruf akhirnya adalah harokat dhammah. Nun itu berharokat dhammah, tetapi ini pun juga tidak bisa dirubah menjadi ana, anu, atau ani. Nahnu, nahna, atau nahni, itu tidak bisa. Tetap kondisinya tidak bisa berubah. Mabniyun, tetap, ya. Nahnu ismun marfu'un. Kemudian nasma'u itu fi'lun mudhari', khobar yang terdiri dari fi'lun mudhari', diawali oleh huruf nun. Jadi harfu mudhara'ah yang dipakai ketika mubtada'nya adalah nahnu, yaitu nun. Nahnu nasma'u al-Qur'an, tidak boleh nahnu asma'u atau nahnu yasma'u, ya, harus match, harus sesuai. Kalau nahnu yang dipakai adalah huruf nun, nahnu nasma'ul Qur'an. Sekali lagi, nahnu mubtada', nasma'u adalah khobarnya. Kemudian contoh berikutnya, ya Ahmad, wahai Ahmad. Ahmad di sini orang kedua, orang yang pihak kedua, orang yang diajak bicara. Ya Ahmad, wahai Ahmad, dipanggil. Hal anta tasma'ul Qur'an? Apakah Anda mendengarkan Al-Qur'an? Anta tasma'ul Qur'an. Anta orang kedua, laki-laki, dan satu orang. Anta tasma'ul Qur'an. Kalau mubtada'nya anta, ismun dhamir anta, maka fi'il mudhari'nya harus menyesuaikan, yaitu memakai ta. Ya, harfu mudhari'nya adalah ta. Anta tasma'u. Jadi dari asma'u, nasma'u, tasma'u, ini yang diganti adalah hurufnya saja. Sementara harokatnya tetap a. Asma'u, nasma'u, tasma'u, ini fi'il mudhari' yang menjadi atau yang berkedudukan dalam kalimat itu sebagai khobar. Contoh berikutnya. Nah, sebentar. Ana asma'ul Qur'an, nahnu nasma'ul Qur'an, itu ana dan nahnunya sebagai mutakalim atau mutakalimah. Jadi pihak pertama atau orang pertama, orang yang berbicara. Ana, saya, dan nahnu, kami. Kemudian contoh berikutnya, ya Ahmad, hal anta tasma'ul Qur'an? Mubtada'nya yang anta, kemudian khobarnya tasma'u, disesuaikan kalau anta tasma'u. Contoh berikutnya, ya Ahmad wa Yusuf. Yang diajak bicara adalah laki-laki 2 orang, Ahmad wa Yusuf. Yang diajak bicara berarti pihak kedua atau orang kedua. Maka kata ganti atau dhamir atau ismun dhamirnya adalah antuma. Antuma di awal kalimat dia menjadi mubtada. Sementara khobarnya berbentuk jumlah, berbentuk fi'il mudhari' harus menyesuaikan. Antuma orang kedua maka memakai ta. Anta juga orang kedua memakai ta. Semua orang kedua itu memakai ta. Hanya ketika antuma ini orang keduanya adalah 2 orang, maka huruf akhir dari tasma'u tadi diberikan tambahan alif dan nun. Kemudian sebelum alif harokat ain ini diberi
fathah, tasma'ani. Hal antuma tasma'ani al-Quran. Antuma mubtada, kemudian tasma'ani menjadi khobar. Contoh yang ketiga, ya Ahmad wa Yusuf wa Ismail. Yang dipanggil 3 orang, Ahmad, Yusuf, wa Ismail. Ya dipanggil. Ya Ahmad, wahai Ahmad, Yusuf dan Ismail. Yang dipanggil 3 orang dan laki-laki semuanya. Maka kata gantinya adalah antum. Kalian semua. Antum, kalian semua laki-laki. Kalau antum, ini orang kedua, maka fi'il mudhari'nya memakai ta. Nah, tetapi di akhir fi'il mudhari' diberikan tambahan wawu, sukun, dan nun. Una, ya. Kemudian sebelum huruf wawu, harokat ain sebagai huruf akhir diberikan harokat dhammah supaya mudah untuk membacanya. Tasma'una. Ya, ini adalah orang kedua atau namanya adalah al-mukhatab. Ya. Contoh berikutnya, Ahmad yasma'ul Qur'an. Coba perhatikan di sini, ya Ahmad, yang satu ini adalah Ahmad. Ya Ahmad, wahai Ahmad, maka Ahmad ini menjadi pihak kedua atau orang kedua, orang yang diajak bicara. Sementara Ahmad tidak dipanggil, maka Ahmad ini menjadi orang ketiga, orang yang dibicarakan. Ya. Orang yang dirasani, orang Jawa bilangnya begitu. Ahmad, orang ketiga atau pihak ketiga. Maka Ahmad ini menjadi mubtada, maka kemudian fi'il mudhari'nya sebagai khobarnya itu menyesuaikan, yaitu memakai iya, karena Ahmad orang ketiga dan laki-laki, maka memakai iya. Ya, Ahmad yasma'ul Qur'an. Ahmad mendengarkan Al-Qur'an. Al-mithal yalihi Ahmad wa Yusuf. Ahmad wa Yusuf di sini, ya Ahmad wa Yusuf, wahai Ahmad dan Yusuf, maka Ahmad, Yusuf dan Yusuf ini menjadi orang kedua atau pihak kedua. Sementara Ahmad wa Yusuf ini orang ketiga tetapi 2 orang. Ya. Ismun dhamirnya adalah huma. Berarti langsung. Kemudian Ahmad wa Yusuf sebagai mubtada, khabarnya adalah yasma'ani. Masih memakai ya karena orang ketiga. Ya. Ahmad wa Yusuf 2 orang, maka belakangnya harus menyesuaikan, ditambahi alif dan nun. Sebelum alif, harokat huruf ain sebagai huruf akhir diberikan harokat fathah. Yasma'ani. Ya. Ahmad wa Yusuf yasma'ani. Al-mithal yalih, contoh berikutnya, Ahmad wa Yusuf wa Ismail. Ahmad, Yusuf dan Ismail yasma'una Qur'an. Berbeda dengan ya Ahmad wa Yusuf wa Ismail, wahai Ahmad, Yusuf, Ismail. Maka Ahmad, Yusuf, Ismail ini menjadi orang kedua atau pihak kedua. Sementara yang ini, contoh yang ini, Ahmad, Yusuf wa Ismail menjadi orang ketiga karena mereka tidak diajak bicara. Tandanya apa? Harfu an-nida, huruf untuk memanggil yaitu ya. Tanpa ya, Ahmad wa Yusuf wa Ismail menjadi orang ketiga. Orang ketiga laki-laki masih menggunakan harful mudhara'ah ya. Yasma'una sebagai khobar harus menyesuaikan mubtada'nya. Mubtada'nya adalah Ahmad wa Yusuf wa Ismail memakai ya. Ya. Karena jumlahnya 3 atau jamak, maka tambahannya adalah wawu dan nun di akhir kata, di akhir fi'il mudhari', menjadi yasma'una al-Qur'an. Ini adalah orang ketiga, yaitu al-ghaib, orang yang tidak ada, orang yang tidak ada, orang yang dibicarakan, itu al-ghaib. Nastamir, kita masih teruskan contohnya. Ya Fatimah. Nah, ini ada ya lagi, ada harfun nida, huruf untuk memanggil. Ya, wahai Fatimah. Hal, apakah anti, kamu? Karena Fatimah diajak bicara, dipanggil, diajak bicara, maka Fatimah adalah orang kedua. Putri, kata gantinya adalah anti. Anti di sini menjadi mubtada, kemudian disempurnakan menjadi tasma'ina, berbentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang sesuai untuk anti karena orang kedua memakai ta. Tetapi ya di sana ada tambahan di akhir kata,
di akhir fi'il mudhari, yaitu tambahnya adalah ya dan nun, menjadi tasma'ina. Sebelum ya sukun ini, maka hurufnya diberi harokat kasroh. Anti tasma'ina al-Quran. Hal anti tasma'ina al-Quran. Apakah Anda, Fatimah, mendengarkan Al-Quran? Ya, itu jumlah ismiyah. Contoh berikutnya, ya Fatimah wa Laila. Wahai Fatimah wa Laila. Ini yang dipanggil, yang diajak bicara adalah dua orang putri. Hal antuma, sama-sama antuma. Cuma kita tahu antumanya ini adalah perempuan karena merujuk kalimat sebelumnya, ya Fatimah wa Laila. Antuma ismun dhamir, kata ganti, dia berkedudukan dalam kalimat sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah berbentuk fi'il mudhari ini, tasma'ani. Tasma'ani adalah fi'il mudhari, bentuknya menyesuaikan mubtada'nya. Karena antuma orang kedua, kita masih memakai harful mudhara'ah ta. Ya, tetapi di belakang kita beri tambahan karena yang orang keduanya dua orang, ditambahi alif dan nun menjadi tasma'ani. Ya. Contoh berikutnya, ya Fatimah wa Laila wa Khadijah. Wahai Fatimah, Laila dan Khadijah. Hal antunna, apakah antunna? Kamu semua, kamu siapa? Fatimah, Laila dan Khadijah. Hal antunna, ini dhamir. Ismun dhamir, isim dhamir yang nggak bisa di AIU-nya ya. Tetap ini adalah isim yang di awal kalimat. Dia menjadi mubtada. Hal antunna tasma'na. Antuna orang kedua masih memakai ta. Jadi anti pakai ta, antuma pakai ta, dan antuna juga pakai ta karena ketiga-tiganya adalah menjadi pihak kedua, pihak yang diajak bicara. Karena antuna jamak perempuan, maka tambahannya hanya satu huruf yaitu nun. Sementara kalau ada tambahan huruf nun ini, maka huruf akhirnya diberi harokat sukun, tasma'na. Hakala, ini orang kedua putri al-mukhatabah. Jadi orang kedua atau pihak kedua. Contoh berikutnya, Fatimah tasma'ul Quran. Seperti halnya yang tadi, orang kedua laki-laki dan orang ketiga laki-laki. Ya, ini ada bedanya. Ya Fatimah dengan Fatimah. Ya Fatimah menjadi orang kedua karena Fatimah diajak bicara. Ya, wahai. Ada harfun nida, ada huruf untuk memanggil ya. Maka Fatimah menjadi orang kedua. Sementara ini Fatimah tanpa dipanggil berarti Fatimah adalah orang yang diceritakan. Pihak ketiga, Fatimah kata gantinya adalah hiya. Kalau hiya memakai tak saja tanpa tambahan di belakang. Fatimah tasma'ul Quran. Fatimah mendengarkan Al-Quran. Fatimah wa Laila. Ini tanpa dipanggil berarti Fatimah dan Laila adalah orang yang diceritakan. Dia menjadi orang ketiga. Masih memakai ta. Ya, tasma'ani. Fatimah wa Laila mubtada, tasma'ani khabar, memakai ta. Kemudian karena dua orang, tambahannya adalah alif dan nun. Ya, sebelum alif harokat huruf ainnya diberi harokat fathah. Ya. Berikutnya Fatimah wa Laila wa Khadijah. Perempuan semuanya, orang ketiga semuanya jumlahnya 3. Memakai ya, berbeda. Orang ketiga tapi jamak perempuan yang dipakai harful mudhara'nya adalah harful ya. Sementara karena jamak tambahannya ada tambahan huruf di akhirnya adalah nun. Yasma'na. Tasma'u, tasma'ani. Ini yasma'na, berbeda. Inilah orang ketiga putri, orang yang dibicarakan tapi putri atau mu'annats. Ini jumlahnya 1, tasma'u, jumlahnya 2, tasma'ani, jumlahnya 3, yasma'na. Ini orang ketiga, perempuan, pihak ketiga.